Mungkinkah seorang sage Konfusian sejati telah datang ke istana air besarku? Bukan hanya itu, tetapi sepertinya dia bukan hanya seorang sage Konfusian biasa, seperti guru gunung dari akademi tertentu. Dewa Sungai Agung itu menggertakkan giginya erat-erat hingga hampir hancur. Posturnya sangat kaku, dan seluruh tubuhnya terlilit erat. Dia telah menjadi kekuatan dominan di wilayah utara Yellow Court Nation selama berabad-abad, namun saat ini dia harus mengepalkan tinjunya erat-erat dan membantingnya dengan keras ke sandaran tangan kursinya hanya untuk menahan keinginan untuk berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Yellow Court Nation tidak lebih dari salah satu negara cabang Great Sui Nation, jadi tidak mungkin tamu tak diundang ini adalah seorang kultivator lokal. Dewa Sungai Agung itu mengenal semua kultivator hebat Yellow Court Nation seperti punggung tangannya. Jadi dia tahu siapa yang bisa dia ajak main-main dan siapa yang harus dia jilat. Ini adalah salah satu kunci menuju pemerintahan yang aman dan makmur yang telah dinikmati Dewa Sungai Agung selama beberapa abad terakhir. Ada 72 akademi Konfusianisme, dan guru gunung di setiap akademi tersebut harus memiliki setidaknya seorang kultivator tingkat ke-10 untuk dianggap memenuhi syarat untuk peran mereka. Para kultivator maha kuasa dari 5 tingkat atas seringkali sangat misterius dan penyendiri, sehingga para guru gunung akademi ini, yang umumnya adalah kultivator tingkat ke-10 yang relatif lebih dekat dengan kekaisaran Fana, sudah layak disebut sebagai orang bijak Konfusianisme oleh kekaisaran Fana. Selain itu, ada juga arhat dari agama Buddha dan dewa-dewa duniawi dari agama Tao, yang keduanya juga merupakan gelar terhormat yang digunakan oleh kekaisaran Fana. Kelompok kecil pembudidaya di puncak piramida ini seperti patung dewa yang disembah di kuil. Mereka jelas melampaui orang kebanyakan, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak terlalu jauh, dan mereka masih cukup dekat sehingga doa dan pemujaan dapat menjangkau mereka. Adapun para abadi dari 5 tingkat atas yang tersembunyi di atas awan, sama sekali tidak ada cara untuk menemukan atau menjangkau mereka. Mata Dewa Sungai Agung itu berangsur-angsur memerah, tetapi dia masih berusaha sekuat tenaga untuk tidak berkedip saat dia mengamati wajah dewa di belakang Cui Chan dengan saksama. Dari sudut pandangnya, dia melihat seorang lelaki tua berwibawa dalam jubah putih bersih berdiri di atas altar suci. Seluruh tubuh lelaki tua itu memancarkan cahaya yang gemilang, dan setiap sinar cahaya yang terpancar dari tubuhnya tampaknya dipenuhi dengan prinsip-prinsip utama Dao Agung. Bila diamati lebih dekat, terlihat bahwa setiap sinar cahaya itu terdiri dari karakter-karakter emas yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait satu sama lain, yang melambangkan aturan dan etika yang harus dipatuhi oleh penganut Konfusianisme. Sosok dewa itu mengenakan topi tinggi dan jubah longgar, dengan lengan selebar sayap burung, bergoyang sendiri meskipun tidak ada angin. Ada liontin giok bercahaya yang tergantung di pinggangnya, dan itu sangat menarik perhatian, seperti bulan purnama mini. Tidak salah lagi, ini benar-benar aura seorang sage. Selama hidupnya, Sang Dewa Sungai Agung berasal dari latar belakang yang istimewa, sehingga sejak ia masih kecil, ia telah mempelajari banyak rahasia yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dengan demikian, ia mampu mengidentifikasi tanda-tanda seorang sage, dan itu membuatnya semakin takut. Kalau saja ada kultivator tingkat 5 menengah lain yang menggantikannya, mungkin mereka akan menganggap ini sebagai semacam ilusi yang dirancang untuk menipu dan menipu. Akhirnya, Dewa Sungai Agung itu berkedip, dan ia terpaksa mengalihkan pandangannya ke tempat lain karena rasa sakit yang menyengat di matanya. Pada saat yang sama, air mata mulai mengalir di wajahnya karena rasa perih yang tajam. Tetapi air mata itu dengan cepat menghilang. Ia tentu saja tidak mau menunjukkan rasa takut atau malu di hadapan semua tamunya. Dia telah mencapai titik ini melalui perjalanan kultivasi yang panjang, dan dia tidak dapat mencapai posisi ini hanya karena keberuntungan dan bakatnya yang luar biasa dalam kultivasi. Jika dia tidak memiliki ketabahan mental yang luar biasa untuk mendukung bakat alaminya, maka kemungkinan besar dia sudah tersapu oleh derasnya air sungai makanan dingin. Dulu dia diajarkan bahwa bila menyangkut ilmu orang bijak, makin besar usaha yang dikeluarkan, makin sulit pula tugasnya, dan bila menyangkut rupa dewa orang bijak, makin tinggi pandangan orang terhadap mereka, makin tinggi dan perkasa mereka. Pada titik ini, aturan yang ditetapkan oleh para bijak Konfusianisme menjadi semakin rumit dan teliti, dan ritual serta tradisi tertentu hampir ditetapkan secara mutlak. Lewatlah sudah hari-hari bangsa kuno, yang sudah terlalu jauh di masa lalu untuk dicatat dalam catatan sejarah. Pada saat itu, terdapat banyak naga banjir di seluruh negara kuno, dan naga banjir ini tidak mematuhi siapapun. Konon, para dewa pedang paling kuat di zaman kuno suka mengejar naga banjir ini untuk mengasah ilmu pedang mereka,
dan mereka bangga mengumpulkan kulit kepala naga banjir yang berharga. Bukankah Qi Jingcheng sudah mati? Orang bijak yang saat ini memimpin Jewel Small World seharusnya adalah Ruan Qiong, seorang kultivator militer yang membelot dari kuil angin dan salju. Kalau begitu, siapa dia? Jelas bagi Dewa Sungai Agung bahwa tamu yang tidak diinginkan ini tidak datang dengan niat bersahabat. Akan tetapi, ini adalah wilayah kekuasaannya, jadi meskipun ia berhadapan dengan para dewa sendiri, ia tentu tidak akan berlutut dan menerima nasibnya. Dengan mengingat hal itu, Dewa Sungai Agung itu dengan paksa menekan rasa takutnya, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat tangan kirinya sedikit, lalu dengan lembut meletakkannya di sandaran tangan kursinya. Itu adalah gerakan biasa, tetapi itu menyebabkan seluruh istana air agung bergetar hebat. Pada saat yang sama, gelombang besar mulai menyapu bagian sungai makanan dingin yang berbatasan langsung dengan istana air agung, menghantam tepian sungai dengan kuat. Semua orang di aula itu juga menggigil tanpa sadar, dan pedang panjang di dalam sarung pedang kedua pendekar muda itu memperlihatkan reaksi yang sangat kuat, menjerit dan berjuang tanpa henti dalam upaya untuk terbang keluar dari sarungnya. Akan tetapi, Cui Chan tetap tidak tergerak sama sekali, dan wajah dewa di belakangnya tetap diam bagaikan gunung. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk menatap Dewa Sungai Agung di hadapannya, dan ada seringai mengejek di bibirnya. Meskipun istana air besar terletak di sebelah sungai, lorong-lorong air yang lebar telah digali jauh ke dalam tanah di bawah istana. Oleh karena itu, hal itu berhubungan erat dengan keberuntungan sungai makanan dingin, sehingga menjadikannya sebuah formasi besar tersendiri. Itu tidak dapat dibandingkan dengan formasi pelindung dari beberapa sekte pembudidaya tingkat atas atau formasi pelindung dari ibu kota kekaisaran, tetapi selama Dewa Sungai Agung tetap berada di istananya. Tempat ini pada dasarnya akan berfungsi sebagai dunia kecil pribadi yang menanggapi panggilannya. Hal ini jauh dari norma, dan garis keturunan yang aneh dari Dewa Sungai Agung merupakan alasan utama mengapa ia mampu mencapai hal ini. Secara umum, seorang penyuling Qi hanya akan mampu mencapai prestasi seperti itu setelah mencapai tingkat ke-10. Misalnya, setiap penyuling Qi tingkat ke-10 dari 3 ajaran dan militerisme akan memiliki keuntungan geografis yang sangat besar jika mereka mampu tetap berada di wilayah mereka sendiri. Akademi Konfusianisme, biara-biara Buddhisme, kuil-kuil Taoisme, dan medan perang kuno militerisme. Semuanya ini berfungsi sebagai wilayah para pemurni Qi yang mengikuti ajaran masing-masing, dan siapapun yang memasuki wilayah tersebut akan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ditetapkan oleh mereka yang memimpin wilayah tersebut. Aula itu menjadi begitu sunyi sehingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar, dan suasananya pun menjadi sangat aneh. Dewa Sungai Agung itu dapat melihat wajah dewa di belakang Cui Chan, tetapi semua orang di aula itu masih sama sekali tidak tahu apa-apa, merasa sangat bingung dengan situasi saat ini. Di mata mereka, bocah lelaki berjubah putih itu telah melangkah dengan angkuh ke dalam istana sebelum melontarkan beberapa komentar yang sangat kurang ajar, tetapi Dewa Sungai Agung itu tampaknya tiba-tiba menjadi linglung. Mungkinkah anak muda yang kurang ajar ini sebenarnya berasal dari klan atau sekte abadi yang memiliki hubungan dekat dengan Istana Air Agung? Apakah itu sebabnya dia berani bersikap begitu sombong dan kurang ajar? Pria banci itu sudah muncul dari balik mejanya, dan niatnya adalah untuk menangkap Cui Chan, tetapi dia langsung berhenti. Sebagai roh ular air yang licik yang telah melayani Dewa Sungai Agung selama bertahun-tahun, dia telah belajar betapa berharganya keterampilan mengamati, dan dia sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, sang Dewa Sungai Agung tetap diam. Ketukan di sandaran lengannya menghasilkan tontonan yang sangat memukau, tetapi tampaknya itu hanya isyarat yang dimaksudkan untuk mengintimidasi, seolah-olah sang Dewa Sungai Agung terlalu takut untuk benar-benar menghadapi bocah itu secara langsung. Sementara itu, anak lelaki itu tetap berdiri di tempat dengan ekspresi sombong yang hampir menantang Dewa Sungai Agung untuk menghukumnya, dan hal itu hanya memperburuk keadaan yang aneh. Akhirnya, sang Dewa Sungai Agung memecah kesunyiannya, sambil tersenyum ia berkata, "Bolehkah aku bertanya, apa tujuanmu datang mengunjungi Istana Air Agungku?" Baru saja, dia telah memanfaatkan kekuatan yang terkandung dalam sebagian sungai makanan dingin untuk menguji keaslian wajah dewa di balik Cui Chan. Sebagai orang yang sangat sombong, dia tidak bisa menundukkan kepalanya kepada orang lain saat berada di wilayahnya sendiri tanpa setidaknya memverifikasi bahwa pengunjung itu benar-benar sekuat yang terlihat. Kalau saja raut wajah dewa itu berubah sedikit saja, maka Dewa Sungai Agung itu pasti sudah menghancurkan kepala Cui Chan hingga berkeping-keping karena berusaha menipu dan mempermalukannya di wilayahnya sendiri. Akan tetapi,
Wajah dewa itu tetap diam seperti gunung yang tak tergoyahkan, dan ia segera menyadari bahwa anak laki-laki yang berdiri di hadapannya benar-benar nyata. Di jalur kultivasi, keberanian sudah pasti merupakan kualitas yang dibutuhkan, dan seseorang harus memiliki tekad untuk bangkit dan tumbuh lebih kuat dalam menghadapi kesulitan dan musuh yang kuat. Namun, pada saat yang sama pentingnya untuk beradaptasi dan menyadari keterbatasan diri sendiri. Cui Chan menggenggam satu tangan di belakang punggungnya sambil memegang tangan lainnya di depan perutnya, menunjukkan sikap angkuh yang sangat layak untuk ditinju saat senyum dingin muncul di wajahnya. Kau sudah menyerangku sekali, jadi sekarang giliranku, kan? Ekspresi gelap muncul di wajah Dewa Sungai Agung itu. Roh ular air itu akhirnya tidak dapat menahan amarahnya lagi, dan melangkah maju dengan punggung menghadap Dewa Sungai yang agung itu sambil mengangkat tongkatnya dan berteriak dengan suara marah. Berani sekali kau. Aku tidak bisa membiarkan bocah nakal kurang ajar sepertimu bertindak sesuka hatimu di hadapan Dewa Sungai Agung yang kita hormati. Tuan, bahkan jika Anda akan menghukumku atas perbuatan ini, aku harus menghancurkan kepala bocah kurang ajar ini dan melahap otaknya beserta ramuan giok emas di cangkirku. Ekspresi Dewa Sungai Agung itu semakin gelap saat dia memarahi dengan suara tegas, tamu terhormat kita harus diperlakukan dengan hormat. Minggir dan segera kembali ke tempat dudukmu, King. Roh ular air itu tidak hanya tidak mengikuti perintah Dewa Sungai Agung, dia malah semakin mempercepat langkahnya saat melangkah ke arah Cui Chan. Kebaikanmu dimanfaatkan di sini, Tuan. Bocah kurang ajar ini perlu belajar sopan santun, jadi izinkan aku memberinya pelajaran sebagai gantimu. Setelah mendengar perintah Dewa Sungai Agung, roh ular air segera mengerti apa niat sebenarnya. Mengingat kecenderungan Dewa Sungai Agung yang kasar, jika dia benar-benar ingin menghentikan roh ular air dari menghadapi anak muda itu, maka dia pasti sudah mengusir roh ular air itu keluar dari istana dengan satu gerakan lengan bajunya. Sebaliknya, ia berpura-pura tidak jujur dengan menyebut anak laki-laki itu sebagai tamu terhormat, dan jelaslah apa yang sebenarnya ia inginkan. Roh ular air merasa sangat beruntung. Roh ikan mas itu berhasil menarik hati Dewa Sungai Agung dengan membunuh petani pengembara itu. Tetapi jika ia dapat mempertahankan kehormatan Dewa Sungai Agung di hadapan semua tamu ini, maka ia pasti akan menerima hadiah yang besar. Meskipun Dewa Sungai Agung itu mempunyai kecenderungan keras, ia juga selalu murah hati, dan roh ular air mengharapkan setidaknya satu tong besar ramuan giok emas sebagai hadiah atas usahanya. Tanpa sepengetahuan roh ular air, Dewa Sungai Agung sengaja mengirimnya ke kematiannya untuk memverifikasi untuk kedua kalinya bahwa Cui Chan memang sekuat yang terlihat. Semua tamu di aula dipenuhi rasa penasaran dan antisipasi, ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelumnya, upacara tersebut sangat membosankan dan tidak ada kejadian penting, tetapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Bahkan jika anak muda berjubah putih itu hanya menggertak dan tidak memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya yang kurang ajar, akan tetap menjadi tontonan yang luar biasa untuk melihat salah satu bawahan Dewa Sungai Agung merenggut nyawa bocah muda sombong ini. Tanah yang terkumpul membentuk gunung, yang berfungsi sebagai titik asal angin dan hujan. Selama ini, Cui Chan sama sekali tidak melirik ke arah roh ular air itu, dan tiba-tiba dia mulai membacakan sebuah paragraf puisi dengan santai dan acuh tak acuh. Seolah sedang menenangkan guru yang menyuruhnya membacakan paragraf tersebut sebagai tugas. Namun, begitu suaranya menghilang, ekspresi serius tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dalam sekejap mata, dia telah berubah dari seorang anak muda yang acuh tak acuh menjadi seorang sarjana yang sangat serius dan dogmatis. Memancarkan aura kebenaran yang luar biasa. Dia lalu mengangkat satu kaki sebelum menghentakkannya dengan kuat sambil melanjutkan, air yang terkumpul membentuk jurang, yang memunculkan naga banjir. Wajah dewa di belakang Cui Chan meniru gerakannya, juga mengangkat satu kaki sebelum dengan cepat menghentakkan kaki ke tanah. Pada saat itu, Sang Dewa Sungai Agung mendapati dirinya benar-benar tidak bisa bergerak, dan sulit baginya untuk sekadar menarik napas. Ada ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia sangat ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah-olah dia telah berhadapan dengan predator alamiah, seolah-olah sejauh manapun dia maju dalam jalur kultivasinya, dia akan tetap tidak berdaya menghadapi musuh yang begitu tangguh, tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima nasibnya sendiri. Kalimat memunculkan naga banjir, bagaikan guntur yang meledak tepat di samping telinga Dewa Sungai Agung, bergema berulang-ulang. Seolah-olah seseorang telah menusukkan jari langsung ke jantungnya sebelum mengaduknya menjadi hiruk-pikuk, mengirimkan gelombang emosi yang tak terkendali ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama,
naga emas melingkar yang disulam di dadanya tiba-tiba mulai berenang dengan panik seolah-olah telah hidup kembali, dan jubah biru itu berfungsi sebagai danau tempat ia berenang. Akan tetapi, naga itu berenang dengan sangat liar dan tidak menentu, didorong oleh rasa sakit dan kegilaan, sama sekali tidak menunjukkan ketenangan dan ketangkasan yang diharapkan terlihat pada naga banjir di air. Saat naga banjir emas berenang dengan panik, warna emas cerah aslinya perlahan mulai memudar. Pada saat yang sama, benang emas terus terkelupas dari jubah biru sebelum hanyut ke tanah, di mana mereka berubah menjadi abu. Cui Chan tersenyum sambil melangkah maju, lalu mengangkat kakinya sekali lagi. Tidak kusangka serangga kolam kecil sepertimu berani mengujiku berulang kali. Kau mengujiku 2 kali tadi, jadi aku akan menginjak sungai makanan dinginmu dan membaginya menjadi 3 bagian. Mari kita lihat bagaimana kau akan menguasai danau dan sungai sekarang. Di Autumn Red Inn, dekat sumur tua yang terletak di dekat pavilion. Seorang anak laki-laki muda bersandal jerami duduk diam sendirian. Seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Di dekat kamar, bocah lelaki Li Huai sudah tertidur lelap. Lampu minyak di atas meja sudah padam. Saat itu, Chen Pingan telah menyimpan beberapa peta. Beberapa di antaranya menunjukkan negara bagian dan prefektur di selatan Kekaisaran Li Besar, sementara beberapa di antaranya menunjukkan wilayah negara Sui Besar. Semua peta ini merupakan hadiah dari Ruan Xiu. Setelah meletakkan kembali peta tersebut ke dalam keranjangnya, Chen Pingan duduk di samping meja dan mulai memikirkan masalah yang sama lagi. Jelas tidak ada alasan untuk mencurigai Ruan Xiu. Akan tetapi, Cui Chan dan Wu Yuan, hakim daerah, pernah bersama-sama mengunjungi toko pandai besi itu sebelumnya. Dan menurut pernyataan santai Ruan Xiu, peta-peta tersebut diberikan dengan murah hati kepadanya oleh kantor hakim daerah. Chen Pingan dan anak-anaknya telah melakukan perjalanan ke selatan dan bertemu dengan sekelompok orang di luar Yefu Pass. Setelah memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama, pengalaman mereka di Yellow Court Nation menjadi sangat aneh. Akhirnya, Chen Pingan berjalan menuju pavilion lagi. Dia duduk di sumur tua untuk menunggu Cui Chan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Istana air besar dipenuhi aura kesuraman dan kesengsaraan. Darah menutupi lantai seluruh aula. Yang awalnya merupakan aula riuh yang dipenuhi musik dan tarian, kini berubah menjadi aula yang kontrasnya tak ada bandingannya. Mengenakan pakaian putih, Cui Chan tetap duduk di kursi giok putih yang tinggi, dengan pikirannya mengembara di suatu tempat yang jauh. Sementara itu, Dewa Sungai Agung berdiri di depannya di aula dan menggunakan kemampuan mistis elemen airnya untuk membersihkan noda darah dan bau darah dari tubuhnya. Para pelayan cantik di Istana Air Agung semuanya telah disingkirkan oleh Dewa Sungai Agung, terlepas dari apakah mereka hantu air atau manusia hidup. Seorang penguasa yang ceroboh dalam berbicara akan kehilangan pejabat, sementara rahasia yang diungkapkan dengan ceroboh akan menyebabkan kematian. Sebagai Dewa Sungai Agung yang perkasa yang mengawasi 18 sungai di utara Yellow Court Nation dan menempa mereka menjadi kekuatan yang bersatu, dia secara alami sangat menyadari prinsip ini. Dari 2 bawahannya yang paling terpercaya, kepala strategi berjubah Konfusianisme tidak minum atau makan daging. Sebaliknya, ia duduk tegak seperti bodhisattva tanah liat yang tak bernyawa. Sementara itu, kodok yang buncit tampak lesu saat ia patuh duduk di tempatnya. Ia tampak seperti telah membatu oleh peristiwa berdarah hari ini. Di dekatnya, Tang Jiang tetap duduk dengan tenang di tempatnya semula. Faktanya, mata-mata dari pavilion bambu hijau Kekaisaran Li Agung memegang sepasang sumpit di satu tangan dan segelas anggur di tangan lainnya sambil menikmati hidangan lezat yang perlahan-lahan menjadi dingin. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia merasa begitu puas dan gembira? Jika Tang Jiang menundukkan kepala dan berbicara dengan patuh selama beberapa tahun lagi, maka ia mungkin benar-benar terbiasa bekerja sebagai antek rendahan bagi orang lain. Pada saat itu, mungkin ia akan lupa bagaimana berdiri tegak dan menikmati martabat orang normal bahkan jika kuku besi kuda perang Kekaisaran Li Agung menghancurkan tanah negara Pengadilan Kuning. Kultivator yang membelot dari Sekte Pesona Roh belum terbunuh. Namun, dia sudah basah kuyup oleh keringat. Selain dia, ada 2 jiwa lain yang sangat beruntung yang tidak terbunuh. Mereka tidak lain adalah 2 pendekar pedang muda yang datang dari latar belakang yang sama sekali berbeda. Tepat saat itu, Cui Chan telah memberi mereka kesempatan untuk menghindari kematian. Ada 2 binatang buas di aula yang dibawa oleh kultivator dari Sekte Pesona Roh. Jika kedua pendekar pedang yang belum mencapai 5 tingkat tengah dapat membunuh 1 binatang buas masing-masing hanya dengan menggunakan pedang terbang mereka yang terikat.
maka Cui Chan akan mengizinkan mereka menjadi tamu terhormat sejati dari istana air besar ini. Bahkan, Cui Chan setuju bahwa mereka dapat menyebut Dewa Sungai Besar dari Sungai Makanan Dingin sebagai saudara mereka. Kehormatan sebesar itu niscaya akan memungkinkan kedua pendekar pedang itu untuk meningkatkan status mereka. Mereka akan segera menjadi harta karun di wilayah utara negara Pengadilan Kuning. Ini khususnya berlaku bagi pemurni Ki dari kuil naga pengintai. Dia tidak lebih dari seorang murid yang disembah oleh guru kuil, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, dia kemungkinan besar akan menjadi kandidat utama untuk menjadi guru kuil berikutnya. Tidak hanya itu, tidak ada yang berani menantangnya. Kedua pendekar pedang itu sama-sama berada di tahap puncak tingkat ketiga, dan kekuatan pedang terbang mereka yang terikat masih sangat lemah dan tidak stabil. Dengan demikian, pertarungan mereka dengan kedua binatang itu sangat intens dan berbahaya. Meskipun mereka akhirnya berhasil, kemenangan mereka hanya dapat dianggap sebagai kemenangan sia-sia. Mereka berdua menderita luka parah. Namun, untungnya, pedang terbang mereka yang terikat tidak rusak terlalu parah. Cui Chan masih melamun, namun tak seorang pun berani mengganggunya. Akan tetapi, mereka tentu saja tidak bisa duduk di sana dan menunggu selamanya. Jadi pada akhirnya, Dewa Sungai Agung berbaju biru itu hanya bisa berseru dengan suara lembut, yang abadi sempurna. Cui Chan tersadar dan mengalihkan pandangannya ke seluruh aula. Ia kemudian menoleh kedua pendekar pedang itu dan berkata, "Karena kalian berdua menang, ini menunjukkan bahwa kalian berhak untuk melanjutkan jalan Dao Agung ini. Kalian berdua dapat pergi dan mengobati luka kalian terlebih dahulu. Istana Air Agung akan menyediakan pil terbaik untuk kalian, dan mereka juga akan menyediakan semua bahan yang kalian butuhkan untuk menyempurnakan pedang kalian. Pendekar pedang tak bertuan itu, kau bisa tinggal di istana air besar di masa depan dan menikmati posisi anggota terhormat berpangkat rendah." Mengenai pendekar pedang dari kuil naga pengintai, beritahu tuanmu yang tamak dan mesum itu bahwa kedua tingkat pemerintahan, dari prefektur hingga negara bagian, akan membantu mengangkat kuil naga pengintai dari kuil menjadi istana. Istana air besar dan beberapa tetua kabinet dari istana kekaisaran juga akan memberikan bantuan mereka. Katakan padanya untuk duduk diam dan menunggu kabar baik. Kedua pendekar pedang itu sangat gembira, dan mereka berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Cui Chan sebelum berpamitan. Cui Chan menoleh ke Tang Jiang dan berkata, "Tidak perlu bermegah-megahan setelah kembali. Tetaplah bersembunyi bersama mata-mata lainnya." Tang Jiang segera berdiri untuk menerima perintah ini. Dia baru saja hendak pergi, namun dia mendengar Cui Chan membentak, "Apakah kamu tidak mengerti konsep menjangkau untuk menuntun domba? 2. Apakah kamu tidak akan membawa sisa anggur di atas meja bersamamu?" Tang Jiang sedikit ragu-ragu. "Anggap saja ini adalah hutang kekaisaran Li Agung padamu. Kau akan rugi jika tidak mengambilnya," kata Cui Chan dengan tidak sabar. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul di wajah Tang Jiang yang sama sekali tidak biasa. Dia menangkupkan tinjunya dan berbalik sebelum melangkah keluar dari aula. Setelah berjalan keluar, dan dengan punggung menghadap semua orang, dia mengangkat tangannya di atas satu bahu dan menangkupkan tinjunya ke arah Cui Chan sekali lagi. Dia tidak berani berbalik, dan tepi matanya merah saat dia menatap ke kejauhan. "Tuanku, Kekaisaran Li Agung tidak pernah berutang apapun kepada Tang Jiang. Bahkan jika aku hanya bisa menyaksikan Kekaisaran Li Agung berkembang dan bangkit dari negeri yang jauh. Haha, perasaan ini. Bukankah rasanya puluhan ribu kali lebih baik daripada rasa anggur itu? Hah, kemampuanmu menyanjung orang lain benar-benar terlatih dan hebat. Namun, sayang sekali aku kebal terhadap ini. Baiklah, kau boleh pergi sekarang," tegur Cui Chan sambil terkekeh. Di luar aula, mata-mata dari Kekaisaran Li Agung yang sudah tidak muda lagi tertawa terbahak-bahak saat ia melangkah di tanah negeri asing. Langkahnya ringan dan riang. Melihat ke aula yang kosong, Cui Chan tiba-tiba berkata, "Nama keluargaku Cui. Aku berasal dari ibu kota Kekaisaran Li Agung." Pria gemuk yang identitas aslinya adalah seekor katak yang membendung sungai itu benar-benar bingung. Dewa Sungai Agung itu sedikit bingung. Sementara itu, ahli strategi entitas Yin bergegas berdiri dan membungkuk dengan hormat, sambil berkata, "Hormat saya kepada guru kekaisaran." Dewa Sungai Agung itu tercengang. Setelah beberapa saat, dia dengan sepenuh hati menerima situasi itu dan berkata, "Jadi, guru Kekaisaran Li Agung yang secara pribadi telah mengunjungi rumahku yang sederhana." Katak yang lamban itu bersujud di lantai sekali lagi. Ia terus membenturkan kepalanya ke lantai dan bersujud, dan ia tampak setulus mungkin.
Apakah Gubernur Prefektur Wei memiliki latar belakang tersembunyi? Apakah dia akan menjadi penghalang potensial bagi kita di masa mendatang? Tanya Cui Chan. Dewa Sungai Agung itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Wei Li lahir di keluarga miskin di selatan negara Pengadilan Kuning. Dia juga tidak memiliki pendukung kuat di kalangan pejabat, atau dia tidak perlu tunduk padaku di prefektur ini. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengkhianati jiwanya sebagai seorang sarjana untuk menyanjung Istana Air Agung. Cui Chan meletakkan pipinya di satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mengetuk sandaran tangan kursi giok putih. Ketika menaklukkan negara-negara utara sebelumnya, Kekaisaran Li Agung berfokus untuk mengalahkan mereka dan menghancurkan mereka seperti membelah bambu. Mereka yang menolak untuk menyerah akan dibunuh tanpa ampun. Song Changjing tidak asing dengan pembantaian kota-kota dan penggalian kuburan massal untuk puluhan ribu orang. Ini adalah tindakan untuk menunjukkan kekuatan Kekaisaran Li Agung. Namun, ekspedisi kita ke selatan tidak akan semudah dan semulus ini. Yellow Court Nation adalah tantangan besar pertama yang ada di jalan kita. Jadi, kita tidak bisa membiarkannya menjadi kekacauan yang dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun, semua kekaisaran dan negara di utara Akademi Pemandangan Danau Benua Harta Karun Timur dan di selatan Yefu Pas Kekaisaran Li Agung dengan saksama mengamati perkembangan situasi ini. Jumlah pejabat setia seperti Wei Li akan semakin bertambah di masa depan. Yang terpenting, kita perlu menentukan apakah orang-orang seperti Wei Li merupakan mayoritas pejabat kekaisaran, atau apakah orang-orang seperti pejabat negara itu merupakan mayoritas. Bergantung pada situasi yang berbeda, keganasan dan kecepatan pasukan Kekaisaran Li Agung juga akan bervariasi. Sang ahli strategi mengangguk sedikit. Cui Chan tiba-tiba menatap sang ahli strategi dan memerintahkan, katakan padaku pendapatmu tentang Wei Li. Sang ahli strategi tersenyum dan menjawab, Wei Li sangat cerdas, tetapi dia juga tidak cukup cerdas. Jika dia cukup cerdas, maka dia tidak akan berusaha menenangkan kedua belah pihak selama keributan sebelumnya. Dia tidak akan mencoba menenangkan hati nuraninya sendiri sambil juga berusaha menjaga hubungan baik dengan yang lain. Hasil yang menguntungkan seperti itu tidak ada di dunia. Paling tidak, hal itu tidak ada di wilayah yang dikuasai oleh Istana Air Besar. Dia menunjuk pengkhianat yang gemetar dari Sekte Pesona Roh dan berkata, setelah mengancam dan menyuap orang ini sedikit. Cui Chan menyela penjaga sungai yang ahli strategi itu dan berkata sambil tersenyum, sedikit. Kau mengatakannya dengan santai. Tetapi setiap orang bereaksi berbeda terhadap situasi tertentu. Tidak semua orang setia kepada negaranya seperti dirimu, Sui Bin, dan tidak semua orang bersedia dengan tegas memilih kematian demi kebenaran. Kau tidak hanya memilih kematian untuk dirimu sendiri, tetapi kau bahkan menyeret seluruh keluargamu bersamamu. Sang ahli strategi tidak terpengaruh, dan dia menangkupkan tinjunya sebelum menjawab, Anda menyanjung saya, Guru Kekaisaran. Cui Chan melambaikan tangan dan memberi isyarat agar Sui Bin melanjutkan. Sebagai rumah bagi Istana Air Besar, banyak hal telah terjadi di prefektur ini selama beberapa ratus tahun terakhir. Misalnya, kami diam-diam membobol tanggul, yang menyebabkan beberapa prefektur mengalami banjir dan kekeringan, dan sebagainya. Bukan hanya Gubernur Prefektur Wei yang menyadari masalah ini, tetapi bahkan para gubernur dan pengawas sebelumnya kemungkinan besar menduga bahwa ada sesuatu yang terjadi, lanjut Sui Bin. Namun, mereka tidak pernah bisa mengumpulkan bukti kuat apapun, dan mereka juga khawatir akan kekuatan Dewa Sungai yang agung. Karena itu, mereka menyembunyikan masalah ini dan membiarkan kami hidup berdampingan dengan damai sepanjang waktu. Berbicara tentang ruang arsip pemerintah prefektur, ruang itu telah mengalami banyak banjir dan kebakaran selama bertahun-tahun. Mengenai hal-hal yang tercatat pada dokumen-dokumen yang hilang ini, semuanya adalah hal-hal yang ingin dirahasiakan oleh Istana Air Agung dari publik. Kami tidak takut akan pengepungan pemerintah, dan kami hanya tidak ingin reputasi kami tercoreng. Setelah menjelaskan hal ini, Sui Bin menoleh ke arah Dewa Sungai Agung dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan adalah orang yang peduli dengan reputasinya. Dewa Sungai yang agung itu terkekeh kesal dan berkata, Sui Bin, apakah kau benar-benar akan mengorek luka penyelamatmu seperti ini? Jika bukan karena aku yang mengumpulkan jiwamu yang rusak yang hanyut menyeberangi sungai dan menempat tubuhmu kembali saat itu, maka kau pasti sudah mengalami reinkarnasi entah berapa kali. Sui Bin tersenyum dan berpura-pura memohon ampun. Dia ternyata tidak takut dengan kekuatan dahsyat Dewa Sungai itu. Wajah ahli strategi itu berwarna hijau tua, dan dia membungkuk di depan Cui Chan untuk mengambil segelas anggur. Setelah menyesapnya, dia melanjutkan, Wei Li itu ambisius dan berbakat,
dan dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk naik ke tingkat gubernur prefektur. Namun, dia masih bersedia menundukkan kepalanya dan menanggung banyak hal. Jika seseorang seperti dia lepas dari kendali kita dan dipromosikan ke posisi menteri di ibu kota di masa depan, terutama di Kementerian Ritus yang sangat dipercaya oleh Kaisar Negara Pengadilan Kuning, kemudian dikombinasikan dengan keluhannya dari peran sebelumnya di daerah setempat. Tidakkah kita takut dia mengumpulkan tekadnya dan mengarahkan pedangnya ke Istana Air Besar saat itu? Dengan mengingat hal ini, aku memberitahu Dewa Sungai Agung bahwa kita memang dapat menggunakan pejabat semacam ini. Namun, jika mereka masih memiliki rasa kebenaran dalam pikiran mereka, maka kita jelas tidak dapat mempercayakan tanggung jawab besar apapun kepada mereka. Cui Chan melirik Sui Bin sekilas. Kritik yang sangat tajam terhadap motif tersembunyinya. Jika kamu memilih untuk berkultivasi alih-alih menjadi pejabat, maka mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat ke-10. Sayang sekali kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kata penjaga sungai Sui Bin sambil tersenyum santai. Cui Chan berdiri dan menggoyangkan lengan bajunya, menyebabkan setengah batang dupa terjatuh. Semua orang di aula itu bingung. Apa yang sedang dilakukan oleh guru kekaisaran muda dari Kekaisaran Li Agung ini? Cui Chan menaruh dupa yang setengah terbakar itu ke udara dan membiarkannya melayang di sana. Ia lalu menjentikkan jarinya. Dupa itu menyala, menyebarkan gumpalan asap ke sekelilingnya. Gumpalan asap ini tidak menghilang di udara, melainkan menggantung di sana dan perlahan menyatu menjadi sosok ramping seorang wanita muda. Ekspresi Sui Bin berubah drastis, dan dia akhirnya tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi. Bagaimana ini mungkin? Serunya. Dewa Sungai Agung itu menyipitkan matanya dan melirik sekilas ke arah ahli strategi kepercayaannya. Meskipun dia terkesima dengan kemampuan mistis guru muda kekaisaran itu, dia sebenarnya merasa cukup santai saat menikmati pertunjukan yang sedang berlangsung. Sosok wanita muda itu perlahan-lahan stabil, dan penampilannya pun semakin jelas. Ketika akhirnya dia melayang turun dan mendarat di aula, terlihat jelas bahwa dialah wanita yang dihormati di kuil gadis biru langit di Gunung Horizontal. Dia pernah bermain Go dengan Lin Souyi, dan Cui Chan juga memerintahkan Yu Lu untuk memberinya sebatang dupa. Orang harus menyadari bahwa bahkan Pak Tua yang dari kota kecil itu dengan tulus memuji guru muda kekaisaran itu sebagai seseorang yang ahli dalam seni manipulasi jiwa. Jadi, jelaslah bahwa Cui Chan telah menggunakan semacam teknik rahasia unik untuk mencuri wanita muda itu dari kuil. Secara umum, mustahil bagi para dewa dari kuil ilegal untuk bebas meninggalkan wilayah mereka. Hal ini terutama berlaku bagi para dewa tingkat rendah dengan basis kultivasi yang dangkal. Ahli strategi yang selama hidupnya bernama Sui Bin itu meledak marah saat melihat wanita muda itu. Wajahnya menjadi semakin gelap, dan jarinya gemetar tak terkendali saat dia menunjuk wanita muda itu. Ekspresinya yang awalnya tenang berubah menjadi aneh saat dia meludah, dasar bajingan tak tahu malu. Kau masih punya muka untuk meninggalkan Gunung Horizontal? Apa kau lupa sumpahmu? Dasar bajingan. Tidak setia pada negara dan tidak berbakti pada orang tuamu. Kau bajingan yang telah mengkhianati segalanya. Wanita muda itu panik dan ketakutan saat melihat sang ahli strategi, dan dia berkata dengan suara takut-takut, "Ayah." Namun, dia merasa sangat malu setelah mengucapkan hal itu, lalu dia menutupi wajahnya dan mulai menangis. Dia tampak menyedihkan dan tak berdaya. Cui Chan menyilangkan kakinya dan bertanya dengan nada geli, "Apakah kamu terkejut?" Dia kemudian menatap Dewa Sungai Besar itu dan berkata sambil terkekeh, "Aku pernah membaca catatan Bangsa Su sebelumnya, dan salah satu cerita aneh dan menarik yang tercatat di dalamnya adalah tentang kuil gadis biru di Gunung Horizontal. Menurut cerita itu, seorang pejabat tinggi dari kekaisaran yang digulingkan bunuh diri demi bangsanya di samping pohon cemara tua di Gunung Horizontal. Namun, keluarganya tidak mau mati bersamanya, jadi mereka semua melarikan diri ke tempat lain. Hanya putri bungsunya yang menggorok lehernya dan bunuh diri bersamanya. Darahnya disemprotkan ke pohon cemara kuno, dan ini memungkinkan jiwanya tinggal di sana. Pada akhirnya, dia menjadi gadis biru langit dari Gunung Horizontal. Sungguh kisah yang sangat mengharukan. Dewa Sungai Agung itu duduk di kursi kosong dan terkekeh, ini hanyalah mitos palsu. Kenyataannya, situasinya justru sebaliknya. Ketika Sui Bin memutuskan untuk menyerah melarikan diri di kuil kecil dan bunuh diri bersama asisten menteri negara mereka yang hancur untuk menunjukkan kesetiaannya, sebagian besar kerabat perempuannya memilih untuk gantung diri dan bunuh diri. Yang lainnya juga berlari ke tembok atau menelan emas untuk bunuh diri. Faktanya, hanya putri bungsunya yang tidak mau mati.
Ia lari keluar dari kuil kecil, namun Sui Bin berhasil menyusulnya dan membunuhnya dengan pedangnya di bawah pohon cemara kuno. Ia berubah menjadi roh yang pendendam, namun sebagian kesadarannya tetap utuh. Ia juga relatif baik hati setelah kematiannya, dan ia memberikan keteduhan dan perlindungan bagi banyak manusia yang lewat. Karena itulah ia memperoleh reputasi baik dalam catatan bangsa Su. Dewa Sungai Agung itu menyesap anggur dan melanjutkan, setelah itu, ayahnya menjadi bawahanku dan akhirnya menjadi penjaga sungai di dekat Gunung Horizontal berkat rekomendasiku. Mungkin Sui Bin merasa bersalah, atau mungkin karena alasan lain, tetapi dia diam-diam meminta seseorang untuk membuat patung tanah liat berlapis emas untuk roh pendendam yang sudah mendekati akhir hidupnya setelah dicambuk oleh angin dan dihanguskan oleh matahari. Berkat inilah putrinya mampu bertahan hidup. Cui Chan mendecak lidahnya karena heran. Akan tetapi, penjaga sungai Sui Bin menjadi semakin marah, dan dia meraung, kau bahkan lebih buruk dari seekor binatang. Aku tetap tegak dan benar sepanjang hidupku, dan klan Sui juga tetap baik selama lebih dari 300 tahun. Namun, pada akhirnya, bagaimana kita bisa menghasilkan orang jahat sepertimu? Cui Chan kembali ke posisi duduknya yang malas dengan pipinya bersandar pada satu tangan. Saat ia menyaksikan adegan-adegan menyedihkan yang terjadi antara ayah dan anak perempuan yang terasing itu, ia tiba-tiba berkata, Sui Bin, itu sudah cukup. Dalam kemarahannya, Sui Bin tidak peduli apakah anak muda itu seorang guru kerajaan atau bukan. Saya hanya mendisiplinkan putri saya. Apakah ada yang salah dengan ini? Balasnya. Tapi menurutku kau sudah bertindak terlalu jauh, jawab Cui Chan dengan tenang. Apakah ini alasan yang cukup baik untukmu? Sui Bin. Jangan bersikap tidak sopan. Kalau berani ngomong lagi, aku akan copot semua gigimu. Malam ini adalah pertama kalinya Sang Dewa Sungai Agung secara aktif memohon ampunan bagi bawahannya. Ia berdiri lagi dan menundukkan kepalanya kepada Cui Chan sebelum memohon, tolong jangan pedulikan dia, guru kekaisaran yang terhormat. Cui Chan melompat dari kursi giok putih dan dengan malas meregangkan punggungnya. Baiklah, baiklah, aku akan pergi sekarang. Kalau tidak, seseorang pasti akan mencurigaiku. Ia berjalan di sekitar meja besar dan menuruni tangga. Sambil memegang lengan bajunya, ia terkekeh dan berkata kepada wanita muda yang tidak berani mengangkat kepalanya selama ini, jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Gadis muda dan lembut sepertimu seharusnya belajar alat musik, kaligrafi, dan melukis di usiamu. Saat jantungmu berdebar, kau seharusnya bersembunyi di kamarmu dan diam-diam melamun tentang gebetanmu. Begitulah seharusnya kau menjalani hidup. Dalam hal gunung yang runtuh dan sungai yang terputus, pertempuran berdarah dan negara yang hancur. Ini semua karena orang-orang seperti ayahmu yang tidak kompeten dan tidak berguna. Namun, Sui Bin masih cukup tidak tahu malu untuk menyeretmu ke dalam kubur bersamanya. Apa yang membuatmu malu? Ayahmulah yang seharusnya merasa malu karena gantung diri. Yakinlah, Dewa Sungai yang Agung pasti akan melindungimu di masa depan. Jika ayahmu berani memarahimu, maka beritahu Dewa Sungai yang Agung untuk menamparnya dengan keras. Sui Bin benar-benar tercengang. Dewa Sungai Agung itu bisa merasakan sakit kepala mulai muncul. Wanita muda itu memberanikan diri dan mengangkat kepalanya sejenak untuk melirik ayahnya. Namun, ia segera menundukkan kepalanya lagi dan terisak pelan. Ayah, putrimulah yang tidak berbakti. Cui Chan mendengus dan cepat-cepat melangkah mendekat, menepuk pelan bagian belakang kepala wanita muda itu. Dasar gadis lemah lembut, gerutunya sambil terkekeh. Melihat guru kekaisaran Li Agung hendak pergi, Dewa Sungai Agung bergegas mengejarnya dan bertanya dengan suara pelan, Guru Kekaisaran, Anda tidak akan beristirahat di sini malam ini? Aku takut dengan aura pembunuh di tempat ini, jawab Cui Chan. Dewa Sungai Agung tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketika sampai di pintu, Cui Chan pertama-tama melirik ayah dan anak perempuan yang terdiam itu sebelum menoleh ke Dewa Sungai Besar dari Sungai Makanan Dingin dan berkata, kau jauh lebih beruntung daripada dia. Kau punya ayah yang tidak terlalu keras kepala dan sok tahu. Dewa Sungai Agung itu menjadi lebih patuh dari sebelumnya, dan dia bertanya, Anda sudah pernah bertemu ayah saya sebelumnya, guru kekaisaran yang terhormat. Cui Chan mengangguk dan menjawab, orang tua itu bahkan mentraktirku beberapa hidangan lezat pegunungan. Sejujurnya, itu jauh lebih baik daripada kombinasi daging dan wanita cantikmu. Aku tidak berani membandingkan diriku dengan ayahku, Dewa Sungai Agung itu terkekeh. Cui Chan berhenti dan menepuk bahu Dewa Sungai Agung itu. Ketika Kekaisaran Li Agung menaklukkan negara Pengadilan Kuning,
Aku pasti akan memberimu kompensasi dan bahkan memberi sedikit tambahan untuk kerusakan yang kubuat dengan 2 hentakan kakiku. Dan kursi giok putih itu juga sedikit berguna bagi sukumu, jadi aku akan meninggalkannya untukmu sebagai hadiah. Aku bersedia mengabdi pada guru kekaisaran dengan setia, kata Dewa Sungai Agung yang patuh itu dengan suara hikmat. Cui Chan jelas tidak menganggapnya serius, dan dia memberitahu Dewa Sungai Agung bahwa dia tidak perlu mengantarnya pergi. Cui Chan meninggalkan istana air agung sendirian dan melompat ke sungai makanan dingin. Tangan dan kakinya tidak bergerak, tetapi ia masih mampu dengan lincah membelah air. Ia maju dengan anggun, dan seolah-olah ia adalah seekor naga banjir putih yang telah tinggal di sana sejak zaman dahulu. Mengikuti aliran sungai, ia akhirnya tiba di dasar sumur yang terletak di alamat lama Paviliun Dewa Kota. Ia tidak segera kembali ke penginapan Autumnrit di dekatnya, dan ia malah berhenti di sana untuk waktu yang lama, diam dan tidak bergerak. Dia berdiri di dasar sumur, dan tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat dia menatap ke langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Saat sedang duduk di sumur, anak laki-laki di atas tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu tidak naik?" "Karena aku tidak berani," jawab Cui Chan sambil tersenyum. "Naiklah," kata Chen Pingan dari atas sumur. "Tidak," jawab Cui Chan sambil menggelengkan kepalanya dari dasar sumur. Suara Chen Pingan terdengar tenang saat berkata, "Mari kita mengobrol baik-baik dan membicarakan beberapa alasan terlebih dahulu. Kita tidak akan langsung angkat tangan. Bagaimanapun, aku tidak punya apa-apa selain sedikit kekuatan kasar, jadi bisakah aku mengalahkanmu, Cui Dongsan, dalam pertarungan?" "Aku menolak," Cui Chan muda bersikeras sambil menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. "Kenapa?" tanya Chen Pingan sambil mengerutkan kening. "Saya takut panas, dan di dasar sumur lebih sejuk," jawab Cui Chan dengan lantang. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri. Ia mulai melangkah perlahan di sekitar sumur tua itu. Suara Cui Chan dengan cepat terdengar dari dasar sumur lagi, berkata, "Chen Pingan, berhentilah berpura-pura. Meskipun kau tidak mengakuiku sebagai muridmu, aku mengakuimu sebagai guruku. Jadi aku tidak bisa menyerangmu dan tidak berani membunuhmu. Jika kau bersikeras untuk melawan, maka akulah yang akan paling menderita. Selain itu, niat membunuhmu hampir memenuhi seluruh sumur. Jika aku masih mau menerima pukulan, maka aku bodoh atau apa?" Guru muda kekaisaran itu terkekeh saat berbicara. Sambil berdiri di air yang beriak lembut, ia mengulurkan tangan dan mengusap-usap dinding sumur tua itu dengan jari-jarinya. Dinding itu dipenuhi lumut hijau tua yang halus dan dingin saat disentuh. Meskipun nadanya tenang, pikirannya tidak terasa rileks. Bahkan, ini lebih menguras pikiran dan tubuhnya daripada berpura-pura menjadi seorang kultivator yang sangat kuat di istana air besar. Ini karena saat berjalan melalui air tanah menuju sumur, Cui Chan akhirnya menyadari untuk pertama kalinya bahwa bocah lelaki Chen Pingan benar-benar dapat mengancam hidupnya. Meskipun Cui Chan tidak yakin teknik menakutkan macam apa yang disembunyikan Chen Pingan, intuisinya selalu sangat akurat. Chen Pingan berjalan berputar-putar, tetapi dia tidak mau bertele-tele dan berputar-putar dengan orang yang berada di dasar sumur. "Apakah kamu dan hakim daerah Wu Yuan diam-diam merusak peta-peta dari kantor hakim daerah?" tanyanya langsung. "Maaf, apa? Aku tidak bisa mendengarmu." "Chen Pingan, apa yang kau katakan tadi?" "Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas dari sini," teriak Cui Chan. Chen Pingan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, jawabannya ya." "Hah? Logika macam apa ini?" Cui Chan langsung berteriak panik. "Saya akan menanyakan satu pertanyaan," kata Chen Pingan. "Apakah Anda akan menyakiti Li Baoping dan yang lainnya?" Cui Chan tidak langsung menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, ia membalas, "Apakah kamu percaya dengan jawabanku?" "Tidak," jawab Chen Pingan tanpa ragu-ragu. Cui Chan menghentakkan kakinya karena marah dan meludah. "Lalu kenapa kau bertanya seperti itu?" Chen Pingan tidak mengatakan apapun lagi. Cui Chan menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, tetapi setelah beberapa lama dia tetap tidak mendengar apapun. Dia langsung panik. Perasaan sedih muncul di benaknya, dan ekspresi serius dan tragis muncul di wajahnya. Sialan, ini benar-benar kasus harimau yang diganggu saat berada di luar habitatnya. "Jika kita berdua berada di istana air besar, apakah kamu, Chen Pingan, berani bersikap begitu arogan terhadap siapapun di sana? Apakah kamu berani bersikap begitu arogan bahkan terhadap semut terlemah di tempat itu?" Namun, sangat disayangkan bahwa Cui Chan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di mana ia tidak punya pilihan selain menyerah. Ia buru-buru menjulurkan lehernya dan berteriak,
Chen Pingan, Tuan Muda Chen, Saudara Chen, Tuan Chen, Leluhur Chen. Kalian dengan keras kepala menolak untuk menjadi tuanku, dan biarlah jika kalian menolak. Namun tidak ada permusuhan di antara kita, juga tidak ada keluhan, jadi bisakah kalian berhenti bertindak dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu? Bahkan jika tidak ada ikatan guru murid di antara kita, setidaknya kita dapat menunjukkan rasa saling menghormati sebagai sesama kultivator, bukan? Dia akhirnya berhasil mendapatkan tanggapan dari Chen Pingan, yang berkata, saya berjanji kepada Tuan Qi bahwa saya akan menjaga mereka tetap aman dan membawa mereka ke akademi di negara Sui besar. Anak laki-laki berpakaian putih di dasar sumur terdiam sepenuhnya. Anak laki-laki muda bersandal jerami yang berdiri di samping sumur juga terdiam. Chen Pingan tidak pernah mempercayai Cui Chan, dan dia sangat waspada terhadapnya sepanjang waktu. Cui Chan telah menyembunyikan motif tersembunyi sejak awal, dan tidak ada keraguan sama sekali tentang hal ini. Bahkan orang bodoh yang buta pun akan mampu menyadarinya. Ambil contoh, pilihan mereka untuk menginap di Autumn Reed Inn. Cui Chan telah menggunakan kuil Dewa Kota sebagai alasan untuk menyebutkan Autumn Reed Inn. Kata-katanya tampak tulus dan bermaksud baik, tetapi dia sebenarnya telah menggunakan kultivasi Lin Souyi sebagai umpan selama ini. Memang, dia telah memanipulasi situasi sedemikian rupa sehingga Chen Pingan akan secara aktif meminta untuk mencari alamat lama kuil Dewa Kota. Setelah keluar dari Yefu Pass, perjalanan mereka ke penginapan ini jauh lebih mulus dibandingkan dengan perjalanan bergelombang mereka sebelumnya. Lin Souyi telah berkultivasi dengan tenang sepanjang waktu, sementara Li Huai hanyalah seorang anak kecil yang selalu berbuat jahat. Meskipun Li Baoping tidak mengatakan apa-apa, gadis kecil itu pasti telah terluka oleh tindakan Zhu He dan Zulu. Terlebih lagi, Li Baoping adalah orang yang paling sesuai dengan tujuan mereka untuk berpetualang dan mencari ilmu dengan buku di punggung mereka. Dia sering merenungkan beberapa pertanyaan aneh dan ganjil. Dibandingkan dengan Lin Souyi yang sudah menjadi pemurni Qi dan Li Huai yang memiliki bakat luar biasa, Li Baoping juga merupakan orang yang paling bersedia menghadapi kesulitan dalam perjalanan mencari ilmu ini. Adapun Xie Xie dan Yulu, mereka adalah orang-orang yang diperkenalkan Cui Chan ke dalam kelompok itu. Jadi, mereka harus dipertimbangkan secara terpisah. Meskipun Chen Pingan selalu lebih sibuk daripada orang lain, ia bertanggung jawab atas makanan dan tempat tinggal mereka, ia tetap berlatih meditasi berjalan saat di jalan. Ketika ia memiliki waktu luang, ia juga akan berlatih meditasi berdiri untuk menyehatkan tubuhnya dan memperbaiki segala kekurangannya. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah dilupakan Chen Pingan, yaitu tugasnya untuk melindungi Li Baoping dan yang lainnya serta membawa mereka ke akademi di negara Sui besar. Terlepas dari apakah itu selama pertempuran melawan ular piton di Gunung Go Tabel, ancaman pembunuhan yang berbahaya di stasiun relay bantal kota lilin merah, jatuh ke dalam perangkap mematikan Nyonya Chu, atau perjalanan mereka melalui pegunungan dan sungai di negara Pengadilan Kuning, ini adalah tugas yang tidak pernah dilupakannya. Berdiri di bawah paviliun, Lin Souyi telah memberi peringatan kepada Chen Pingan sebelum pergi. Ia telah memperingatkan Chen Pingan bahwa Cui Dongsan sedang berusaha mendapatkan sesuatu darinya, sesuatu yang belum tentu berupa benda fisik. Mungkin Cui Dongsan sedang mencari sesuatu yang besar dan abstrak yang berkaitan dengan dao besar para kultivator. Li Baoping juga pernah menyebutkan secara sepintas bahwa Cui Dongsan sangat ahli dalam Go. Dia dan Lin Souyi dapat merencanakan beberapa langkah ke depan, tetapi perhitungan Cui Dongsan jauh lebih mendalam dan berpandangan jauh ke depan. Bahkan, perhitungannya sangat jauh ke depan sehingga dia, Lin Souyi, Xie Xie, dan Yulu sama sekali tidak dapat memahaminya. Ketika Cui Dongsan bermain melawan mereka, sangat mungkin dia sudah memikirkan bagian tengah permainan sambil hanya meletakkan buah catur pertama. Bahkan, mungkin saja dia sudah memikirkan bagian akhir permainan. Setelah Lin Souyi pergi, Chen Pingan menatap sumur tua itu dan merasa seperti simpul di hatinya menjadi lebih kencang dan lebih sulit untuk dilepaskan. Saat Chen Pingan merenungkan hal ini, pikirannya tidak hanya tidak menjadi lebih jernih, tetapi malah menjadi lebih kacau dan berbelit-belit. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melupakan pikirannya tentang masalah rumit ini terlebih dahulu. Dia akan memulai analisisnya dari awal. Misalnya, dari waktunya di kota kecil, kota kelahirannya. Atau sejak pertama kali mereka bertemu. Saat merenungkan hal ini, Chen Pingan tiba-tiba teringat pada orang luar, hakim daerah Wu Yuan. Di mana ada hakim daerah, tentu saja ada kantor hakim daerah. Memang,
Asal-muasal tumpukan peta besar dan kecil yang dibawanya adalah kantor hakim daerah ini dan bukan kantor Ruan Xiu. Chen Pingan kembali ke kamarnya dan mulai menatap peta-peta itu. Ia mempelajarinya selama 2 jam penuh. Meski begitu, dia masih belum bisa mengungkap kebenarannya. Namun, dia samar-samar bisa melihat jejaknya. Jika jejak-jejak di berbagai peta digabungkan, panjangnya akan menjadi sekitar 3 meter. Jaraknya hanya 3 meter di peta. Namun Chen Pingan dan yang lainnya telah menghabiskan banyak waktu dan menghadapi banyak kesulitan untuk menempuh jarak yang tampaknya pendek ini. Cui Chan mengangkat tangannya dan berkata, "Baiklah, aku takut padamu. Aku menyerah saja, oke? Bolehkah aku bersumpah demi surga? Aku berjanji bahwa aku, Cui Dongsan, tidak akan menyakiti 3 anak nakal itu, Li Baoping, Li Huai, dan Lin Soyi." Cui Dongsan. Chen Pingan ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Apakah kamu berkata tulus?" Cui Chan menepuk dadanya dengan keras sehingga Chen Pingan pun dapat mendengarnya dari atas sumur. "Percayalah padaku kali ini." Tepat pada saat ini, sebuah suara yang renyah dan gembira terdengar dari kejauhan. "Paman muda, tentu saja, Anda ada di sini." Seorang gadis kecil berjaket merah dengan cepat berlari dari kejauhan dan berlari cepat menuju paviliun dengan suara mendesing. Dengan lompatan, dia melesat di udara sambil mengayunkan tangannya dengan marah. Dia kemudian mendarat di depan paviliun dengan suara berdebum, dengan tubuhnya bergoyang maju mundur. Setelah dia mendapatkan kembali keseimbangannya, dia terus berlari cepat menuju sumur tua yang masih agak jauh. Chen Pingan sedikit tercengang, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia merasa ini adalah sesuatu yang pada akhirnya akan dia biasakan. Dia buru-buru berjalan mendekat dan bertanya, "Ada apa? Tidak bisa tidur?" Li Baoping segera berpura-pura bersikap dewasa dan mendesah. Sia-sia itu mendengkur terlalu keras saat tidur. Chen Pingan tersenyum dan tetap diam. Li Baoping segera berkata jujur, "Baiklah, aku akui dia tidak mendengkur saat tidur. Aku terbangun karena mimpi burukku sendiri." Chen Pingan berbalik dan melirik ke arah sumur sebelum menarik kembali pandangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Mimpi buruk apa?" Li Baoping menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Sejak kecil, aku bermimpi hampir setiap hari. Namun, aku tidak pernah bisa mengingat isi mimpiku. Aku hanya bisa mengingat samar-samar apakah itu mimpi baik atau mimpi buruk." Chen Pingan menariknya ke paviliun untuk duduk. Li Baoping terus berbicara tanpa henti. Katanya, "Paman muda, kita sudah menempuh perjalanan selama hampir setengah tahun setelah meninggalkan kota kecil ini. Menurut peta, kita sudah lebih dari setengah jalan menuju tujuan kita. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Waktu berlalu lebih cepat daripada kecepatan lariku, bukan? Alangkah hebatnya jika negara Sui besar berada di wilayah paling selatan benua botol harta karun timur kita. Dengan begitu, aku bisa menyaksikan lautan bersama paman muda. Paman muda, sungai jimat besi dan sungai bunga bordir sudah begitu besar dan penuh air. Jadi seberapa besar dan seberapa penuh air laut itu? Kudengar kakak berkata bahwa ada kota naga tua di sana, dan jika kita melihat ke selatan dari tembok kotanya, kita akan dapat melihat ombak yang menjulang setinggi puluhan meter. Bukankah itu terdengar mengerikan? Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Kita pasti akan menghabiskan banyak sandal jerami jika kita ingin bepergian ke tempat yang jauh. Namun, tujuan kita saat ini adalah akademi di negara Sui besar. Kudengar akan ada lebih sedikit gunung setelah kita memasuki wilayah negara Sui besar. Pada saat itu, kalian tidak perlu lagi memakai sandal jerami ini. Kalian bisa membeli sepatu bot yang lebih nyaman." Li Baoping melirik sandal jeraminya yang tebal dan kokoh sebelum mendongak dan berkata sambil menyeringai, "Kalau begitu aku akan membeli sepatu bot yang sama dengan paman muda. Aku hanya akan memilih ukuran yang lebih kecil. Mari kita berjanji." "Apa? Kalian takut aku akan mempermalukan kalian kalau aku tidak memakai sepatu bot dan terus memakai sandal jerami ini?" goda Chen Pingan. Mata Li Baoping membelalak karena terkejut, dan dia berseru, "Wah! Paman muda, sekarang kamu sudah tahu cara membuat lelucon?" Chen Pingan tergagap setelah mendengar ini. Li Baoping mengayunkan kakinya saat duduk di bangku. Saat mendongak, dia tiba-tiba menemukan serangkaian lonceng angin kecil tergantung di atap. "Paman muda, aku selalu merasa guru kita sedang memikirkan kita," katanya tiba-tiba. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Gadis kecil itu memejamkan mata dan menyandarkan kepalanya di pilar merah paviliun. Ia mendengarkan denting lonceng angin yang nyaring. Seolah-olah hembusan angin musim semi terakhir di dunia sedang mendorong lembut lonceng angin yang tergantung di atap.
Ding ding, ding dong, ding ding dong. Li Baoping menunggu cukup lama, namun lonceng angin tidak berdenting lagi. Ia melompat dari bangku dan berlari cepat meninggalkan paviliun. Saat melakukannya, ia tidak lupa berbalik dan melambaikan tangannya, sambil berteriak, "Paman muda, aku akan kembali tidur sekarang." Chen Ping'an tersenyum dan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia kembali ke sumur tua. Cui Chan tetap diam di tempat sepanjang waktu, tidak meninggalkan sumur dari dasar maupun naik ke atas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ada pegunungan bergelombang di sebelah barat daerah mata air naga, dan salah satu gunung di pegunungan ini adalah Gunung Tertindas. Saat ini, bawahan hakim daerah Wuyuan yang paling terpercaya, Fuyu, yang mengawasi pembangunan kuil Dewa Gunung di Gunung Tertindas. Sebenarnya, Wuyuan telah mengirimnya ke sini karena Fuyu telah bertengkar dengan orang luar di kota daerah belum lama ini. Wuyuan ingin menghindari masalah tambahan selama masa penting ini, jadi dia telah mengirim Fuyu untuk bersembunyi sebentar. Suatu malam, saat bulan bersinar terang dan bintang-bintang hanya sedikit, pemuda dari ibu kota yang terlahir dalam keluarga kaya raya namun berakhir sebagai pejabat rendahan itu berjalan sendirian menyusuri jalan setapak pegunungan. Ia berhenti ketika melihat orang aneh yang sedang mendirikan bangunan bambu di Gunung Tertindas. Ketika orang itu melihat Fuyu, dia tersenyum dan bertanya, "Bukankah seharusnya murid guru kerajaan Cui, hakim daerah yang terhormat Wuyuan, yang mencariku?" Ekspresi Fuyu tenang dan acuh tak acuh saat dia menjelaskan dengan terus terang, Wuyuan adalah bidak catur yang ditanam oleh Yang Mulia di samping guru kekaisaran. Sementara itu, aku adalah bidak catur yang ditanam oleh guru kekaisaran di samping hakim daerah. Penampilannya yang rupawan, sikapnya yang berwibawa, ekspresinya yang dingin, dan cara bicaranya yang angkuh, sangat kontras dengan sikap Fuyu yang lembut dan anggun di kantor hakim daerah. Fuyu mengulurkan tangan dan mengulurkan telapak tangannya setelah mengungkapkan rahasia besar ini. Orang lain mengambil bidak go hitam dari telapak tangan Fuyu dan memberi isyarat agar dia duduk di kursi bambu di dekatnya. Ada senyum berseri di wajahnya saat dia berkata, "Saya mengerti. Jadi salah satu dari kita meminta harga yang sangat tinggi, sementara yang lain berusaha mendapatkan tawaran yang sangat bagus. Berdiri di bawah angin sepoi-sepoi di bawah bulan yang cerah, kita berdua akan tanpa malu-malu mengejar keuntungan pribadi." Fuyu mengangguk sambil menatap pria yang dulunya adalah dewa resmi Gunung Utara Negara Air Ilahi. Dia tidak marah dengan kata-kata ejekan Weibo, dan ekspresinya tetap tenang saat dia duduk di kursi bambu kecil. Dia berbalik untuk melirik bangunan bambu yang belum selesai. Bangunan bambu itu tidak besar, tetapi masih kurang dari setengahnya dibangun bahkan setelah waktu yang lama. Ini karena Weibo tidak mempekerjakan satupun pemuda kuat dari kota kecil itu. Dia juga tidak mau menghubungi kantor hakim daerah Kabupaten Longquan untuk meminjam tahanan dari klan Lu. Sebaliknya, dia memilih untuk melakukan semuanya sendiri. Saat ini, hanya Gunung Daun Troden dan beberapa gunung lainnya yang masih terbuka untuk umum. Para penebang kayu dan penduduk dari kota kecil masih dapat memasuki Gunung Daun Troden untuk menebang kayu bakar. Sementara itu, gunung-gunung lainnya sibuk membangun tempat tinggal besar di bawah bimbingan semua jenis dewa dan makhluk abadi. Gumpalan debu akan mengepul dari gunung-gunung ini setiap hari. Konon katanya di Gunung Daun Troden terdapat sebuah gua tebing yang sangat dalam. Di dekat gua ini, orang akan dapat melihat parit besar yang terbentuk oleh tubuh yang sangat besar dan berat. Menurut pejabat bawahan dan penduduk kota kecil yang bertanggung jawab untuk membangun kuil Dewa Gunung di Gunung Daun Troden, banyak dari mereka pernah melihat ular piton hitam yang tubuhnya setebal sumur sebelumnya. Ular piton hitam ini seringkali merayap ke sungai untuk minum, dan tidak akan mundur karena takut atau menyerang dengan marah saat melihat mereka. Sebaliknya, ia akan merayap pergi dengan tenang setelah minum sampai kenyang. Weibo telah membuat kipas bambu yang indah dan elegan untuk dirinya sendiri, dan dia dengan lembut mengibas-ngibaskan kipas itu maju mundur sambil duduk bersila di atas kursi bambu. Hampir tidak ada hari yang sangat panas di musim panas ini, dan musim gugur sudah di depan mata. Hal ini mengejutkan banyak orang. Seperti halnya gadis kecil berbaju merah dari Fortune Street yang suka bermain engklek menggunakan kotak-kotak yang digambarnya di lantai dengan arang, seolah-olah musim langsung berpindah dari musim semi ke musim gugur. Fuyu ragu-ragu sejenak sebelum mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Meskipun kita berasal dari kubu yang berbeda, aku harus mengatakan bahwa Tuan Wu adalah orang baik yang juga akan menjadi pejabat yang baik di masa depan." Weibo memasang ekspresi meremehkan lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, dia harus tetap hidup dulu."
Ekspresi Fuyu menjadi muram. Weibo sengaja mengabaikannya, dan dia melambaikan kipas bambunya dengan ringan. Angin gunung menerpa tubuhnya dengan lembut, menyebabkan cambangnya berkibar pelan di udara. Dia benar-benar tampak lebih suci daripada dewa. Suara Weibo terdengar malas saat ia melanjutkan, tidak banyak lagi yang bisa kuberikan padamu saat ini. Mengapa kau tidak memberitahuku apa yang bisa kuharapkan sebagai balasannya terlebih dahulu? Fuyu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, kau bisa menjadi dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Besar. Ekspresi Weibo tetap tenang saat dia tersenyum tipis dan berkata, jika aku ingat dengan benar, dewa resmi Gunung Utara tidak terluka setelah pertempuran besar itu. Kaisar Kekaisaran Li Agung tidak akan melucuti status dewa dari orang penting seperti itu dengan cara yang begitu santai, bukan? Fuyu merendahkan suaranya dan menjawab, sebelumnya, Kaisar mengusulkan untuk mempromosikan Gunung Yunwu ke Gunung Utara Kekaisaran Li Agung, tetapi hal ini ditunda setelah beberapa saat. Akan tetapi, ada beberapa perkembangan baru akhir-akhir ini, dan Kaisar telah memutuskan untuk mengambil langkah berani di area ini. Benarkah? Tanya Weibo. Benar, jawab Fuyu sambil mengangguk. Apakah ini tidak terburu-buru? Weibo bertanya sambil tersenyum geli. Belum lagi negara Sui besar, Kekaisaran Li besar bahkan belum berhasil menaklukkan negara Pengadilan Kuning. Namun, Anda sudah berencana untuk menempatkan Gunung Utara di wilayah paling selatan Kekaisaran? Fuyu memilih tetap diam, menutup mulutnya rapat-rapat dan dengan tegas menolak mengomentari keputusan Kaisar secara gegabah. Weibo menyingkirkan kipas bambunya dan merenungkannya cukup lama. Akhirnya, dia berkata dengan penuh emosi, Kekaisaran Li yang agung benar-benar telah memberikan tawaran yang tak tertahankan kepadaku. Ia berdiri dan menggunakan kipas lipat bambunya untuk mengetukkan telapak tangannya. Ia kemudian berbalik untuk melihat bangunan bambu itu. Haha, Kaisarmu benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Aku, Weibo, adalah seseorang yang selamat dari serangan Aliang dan masih mampu melompat-lompat dengan kesehatan yang prima. Karena itu, aku secara alami lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi dewa resmi Gunung Utara. Akhirnya, dia menatap Fuyu dengan mata menyipit dan berkata, baiklah, kamu bisa mengatakannya sekarang. Katakan apa yang kamu ingin aku lakukan. Pada saat ini, Weibo bukan lagi penguasa gunung berambut putih yang muncul di hadapan Chen Pingan dan yang lainnya di dataran tinggi batu di Gunung Gotabel. Dia juga bukan pemuda tampan yang membawa kotak kayu hitam kuning yang indah itu di tangannya. Dia pun bukan orang menyedihkan yang telah berpapasan dengan gadis muda itu di jalan setapak pegunungan. Fuyu merasa sedikit gugup saat ini. Ini karena pria di hadapannya kemungkinan besar akan menjadi dewa formal terkuat di benua botol harta karun timur di masa depan, dewa formal Gunung Utara. Bukan salah satu yang terkuat, tetapi yang paling kuat.